uyahna jeung gulana renos diludeuk jadi Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam penuh semangat, didoain tambah ganteng. Yang doanya tembus ke Allah, insya Allah tambah soleh. Belum pinter tambah pinter, yang masih nakal tambah baik. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahilladzi amarna bi kasrati dzikri wa tilawati kitabi wa amalin bi sunnati nabiyyi wa jihadin fi sabili. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsallahu li kulli makhluqatin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil liqa'i rabbih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hafidha. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. وقال الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت لهم السكينة وذكر الله في من عنده. وقال أيضا من أحبني كان معي في الجنة. وقال في الحكمة حركة الطاعة دليل المعرفة كما أن حركة الجسم دليل الحياة. Summa wa ba'd. Ini Ustaz pakai Sunda apa pakai Indonesia nih? Sunda. Pakai Sunda apa bahasa Indonesia? Pakai Sunda? Atau campur pakai bahasa Inggris? Campur pakai bahasa Inggris? How are you? How are you? How do you do? Terus belajar bahasa Inggris aja? Tidak. Palingan rupanya juga kunci Inggris kabeh. Baik, Ustaz tidak akan ceramah seperti layaknya ceramah di panggung malam. Kita ngobrol sedikit saja. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan, para pengurus yayasan, yang saya hormati juga Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Cisarua, ya Cisarua Gira, rekan-rekan para pejuang, guru-guru yang alhamdulillah nampak hadir, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Amin. Alhamdulillah kita doakan guru-guru kita sehat semua, amin. Panjang umurnya, amin. Berkah rezekinya, amin. Soleh-soleha keturunannya, dan juga mudah-mudahan meninggalnya husnul khatimah. Komite sekolah atau yang mewakili serta anak-anak yang Ustaz banggakan dan insyaallah semuanya menjadi kebanggaan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berkumpul di sini semuanya untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya yakin didasari karena rasa cinta kepada beliau, rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada amalan apapun yang baik, yang bagus kalau tidak didasari rasa
cinta. Maka anak-anak ini insya Allah semuanya cinta Rasul, cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, mau berkumpul sama Nabi di surga. Syaratnya adalah CIE. Rasul itu adalah seorang manusia biasa, tetapi derajatnya berbeda dengan kita, sehingga sering diibaratkan baginda Nabi itu ibarat batu bara. Jadi Nabi itu manusia biasa tapi kualitasnya beda. Kalau kita ini adalah manusia biasa, kualitasnya juga batu biasa. Nabi nikah, kurang kawin. Nabi bobo ebo, kurang pulang. Nabi tua, kurang ke barang emak. Sama seperti kita. Tetapi kualitas beliau itu jauh melebihi makhluk yang diciptakan Allah. Sehingga kenapa kita memuliakan baginda Nabi? Karena setiap perkara yang kecil kalau digandengkan kepada yang mulia, maka nanti akan menjadi besar. Jadi orang anu tepati mulia teh bakal nabihan kemuliaan, pami orang ngagandengkeun diri orang ngantelkeun hati orang, mengaitkan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yo, Nabi Muhammad lahir hari apa? Hari Senin, tanggal berapa? Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Meninggalnya kapan? Meninggalnya kapan? Sama hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal juga. Jadi sebetulnya kita memperingati Maulid ini memperingati awalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Ustaz saya, tidak ada yang paling mulia di alam dunia ini kecuali satu orang manusia dengan sosok yang diberi nama Ahmad, yang diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa kita sebagai umatnya harus mau memuliakan? Karena tadi kita ini adalah makhluk yang belum tentu mulia di hadapan Allah, kecuali kita memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa cara kita memuliakan beliau supaya kita mulia? Pertama, kita harus banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Suka solawatan di sini suka? Suka baca solawatan benar? Suka baca maulidan? Alhamdulillah. Suka beramal apa yang disukai Rasul kan? Suka enggak? Rasul itu paling senang sama umatnya yang banyak sholawat. Yang kedua, Rasul itu paling senang sama umatnya yang dia banyak berbuat apa yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah menyampaikan dalam satu hadis, kata Rasul, man kana niyatul akhirah fa jama'a syamlahu wa ja'ala jinahu fi qalbi wa atatu dunya raghibah. Kata Nabi, orang-orang yang hidupnya niatnya karena Allah untuk mencari kemuliaan akhirat, maka dia akan diberi 3 bonus oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa? 3. Apa keuntungan yang pertama? Fajama'a syamlahu. Orang tersebut akan diberi kekuatan oleh Allah dhahir batin untuk melaksanakan ibadah. Yang paling penting. Jadi jamaah anu niatna karena Allah mah gampil ngalaksanakeun salat, gampil angkat ke masjid, gampil nutup aurat, toleh nurut ka Kanjeng, mudah bersedekah terus, beramal terus, bakti sama orang tua juga. Iya, kekuatan itu diberikan oleh Allah kepada kita
yang niatnya karena Allah. Ini anak-anak niatnya belajar karena Allah bukan? Karena Allah. Maka insya Allah nanti tidak akan jadi orang yang malas. Jadi yang pertama bonusnya adalah kekuatan dohir dan batin. Sifat yang paling disenangi oleh Rasulullah itu adalah murah ciri orang muslim yang dia diberi kekuatan dohir batin oleh Allah adalah kemana-mana tewele seri, tidak pernah manyun, tidak pernah samutut, raut mukanya enak dipandang, ketemu siapapun selalu ketawa, kemana-mana tewele seri. Di kelas seri, ketemu guru seri, ketemu orang tua seri, ada tiang listrik mas, ada tiang listrik seri, yang mana gelo. Kenapa harus tersenyum? Kata Nabi, at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Kalau kita nggak bisa sedekah pakai harta, maka sedekahlah dengan bibir. Biarkan orang itu melihat kita itu senang sehingga menjadi kebahagiaan, maka disebut sedekah. Makanya nanti kemana-mana hati-hati. Di kelas tidak boleh manyun. Kalau orang Inggris bilang murkusunu, tahu? Murkusunu teh muru, gabut, galau. Ada anak yang suka begitu. Hati-hati. Kalau nanti setiap hari kita sifatnya seperti itu, nanti kita ketemu 100 orang, orang bilang, si etama tidak dibalang sampai. Anak itu mah kayak yang nggak bahagia. Maka nanti satu orang diijabah hubungannya sama Allah, akhirnya kita miskin beneran. Tapi kalau kita kemana-mana senyum, orangnya nyangkanya senang, nyangkanya bahagia, maka insya Allah nanti kita bahagia beneran. Ini yang pertama. Jadi kalau ngaku umat Muhammad kemana-mana harus banyak, walaupun sedang sakit gigi tetap siap. Yang pertama. Yang kedua kata Rasul, waja'ala ginahu fi qalbihi. Orang-orang yang dia niatnya karena Allah, niatnya mencari keutamaan akhirat, maka dia akan diberikan rasa kaya di dalam hidup. Jadi bakal dijadikan Gusti Allah teh zaman mengarasa kaya. Anak-anak ingin kaya semuanya? Ingin jadi orang kaya? Kaya harta, kaya ilmu, kaya amal, kaya monyet. Makanya kita itu nanti harus kaya itu, kaya harta, kaya ilmu, kaya amal, kaya hati. Apa itu? Kaya hati. Nah, bonus kedua, kita diberikan rasa oleh Allah itu merasa kaya. Walaupun kita nggak punya mobil, orang tua belum kaya, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, wa atatuhud dunya wa ghimah. Jadi yang ketiga itu bonusnya adalah dunia itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini guru-guru kalian yang di depan ini orang-orang kaya semua insya Allah. Ya, makanya kenapa kaya? Gajinya sedikit tapi masih bisa hidup sampai saat ini. Karena guru itu barokah. Rizkinya matematikanya hitungan Allah. Beda dengan yang kerja di pabrik. Maka nanti kalian Ustaz ingin tahu yang cita-citanya ingin jadi guru, angkat tangan. Yang cita-citanya jadi guru matematik, yang cita-citanya jadi guru bahasa Inggris, yang cita-citanya jadi guru agama. Alhamdulillah. Karena guru itu jabatannya mulia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai muridnya harus memuliakan guru kita.
Kata Nabi, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah faqad jannah. Orang yang dia memuliakan gurunya, maka dia sama dengan memuliakan baginda Nabi. Orang yang memuliakan baginda Nabi sama dengan memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah, maka dia tempat pulangnya adalah surga. Insya Allah. Ini bonus. Maka dari kecil hati-hati, belajarlah mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Ini yang perempuan ini belajar dari sekarang untuk aurat, ya. Jangan sampai nanti seperti lalai badut. Tahu lalai badut? Keluarnya waktu asar. Lalai badut teh ujungnya badak, susunya gede, lohai disebutna semua katempoknya. Paha terlihat kemana-mana, pakai celana legging dan cukrai. Itu lalai badut. Keluar kelihatan aurat tak boleh. Karena perempuan itu mahal, maka belajar menutup aurat dari sekarang. Ya, kalau memang betul-betul cinta Nabi. Yang laki-laki begitu, berakhlak sesuai apa yang diperintah Rasulullah SAW. Salah satunya selain senyum, apa yang dicintai Nabi, sering-sering mengucapkan salam. Sering salam sama guru. Orang tua suka salam enggak? Masih rumah suka salam enggak? Menjawab salam wajib enggak? Ucapin salam hukumnya apa? Kalau Ustaz baca salam wajib dijawab? Ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak boleh dijawab. Salam yang wajib dijawab itu kayak Ustaz kasih salam barusan, wajib dijawab. Gurumu di kelas kasih salam, wajib dijawab? Tapi ada yang nggak boleh dijawab. Salamnya imam sama makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab nggak? Enggak, nanti baca. Terus salam yang ada salam yang nggak mau ada jawaban. Salam di mana? Di kuburan. Kalau kita masuk kuburan harus salam enggak? Harus. Assalamualaikum ya ahlal kubur, katanya. Kalau kita nganter orang meninggal, itu kalau masuk kuburan harus apa? Harus salam. Tapi ingin kan dengar jawabannya? Kita salam di kuburan, assalamualaikum dari sana. Waalaikumsalam. Nanti pada lari semua. Jadi yang kedua harus apa? Salam. Ketemu teman harus, karena itu adalah yang paling mengeratkan di antara kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi. Baik. Jadi kanjeng Nabi itu mulia apa enggak? Mulia tidak? Mulia. Kita mulia apa enggak? Kita enggak. Tapi pengen mulia. Kata syair di dalam maulid disebutkan, Muhammadul Basharun wa laysa kal bashari wa huwa yaqutatun wa lahu kal hajari. Barang kalau apa? Maula sholli Muhammadun basyarun kalaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nahnu kal ajal. Nabi Muhammad jalmi para dulur sadayana ngan anjeunna majalmi seperti batu-batuna permata. Namanya batu permata itu Bapak, itu di Afrika harganya sampai 50 miliar. Jadi kalau ada batu permata segede jempol kaki itu harganya berapa? 50. Mahal. Kalau kita ini urangnya ibarat batu susukan, batu koral. Ayo, kalau batu susukan harganya segede jeruk bali, ada harganya nggak? Nah, Ustaz, saya punya batu. Bang,
bagus di bulan bayar dong 1 juta batu apa kan batu susukan dibayar nggak? Nggak ada harganya. Tapi itu batu nanti bisa ada harganya. Eta batu bisa aya hargaan. Kurang kampung barudak ke daerah Padalarang Bandung. Apa Bandung? Apa Bandung? Bandung. Di Bandung di daerah Padalarang. Di sana itu ada pengrajin batu. Ini cuma batu tadi tata dipahat dibentuk sedemikian rupa. Yang batu tadinya tidak ada harganya terubah jadi batu yang ada harganya. Ngana ganti jadi coer. Anak-anak tahu coer? Tahu coer? Apa? Empat orang? Nyama kalau batu udah jadi coer ada harganya nggak? Ada. Itu harganya di Padalarang 50.000. Gara-gara kemarin pertalite naik jadi 75. Ada harganya naik. Kenapa batu itu jadi ada harganya? Karena batu itu memberi manfaat kepada orang. Orang nyama, ayo ngasukeun cengeng, ngasukeun tomat, tongko uyahna, jeung gulana, renos diludeuk jadi naon cenah? Dimakanlah sambal itu, kata orang tersebut, ajib ini sambal, enak ini sambal. Berarti orang yang mau dicoet itu jadi man. Maka kalau ingin ada harganya di depan Allah, di hadapan Rasul, harus jadi orang yang apa cenah? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat terhadap sesama manusia. Mau jadi coet? Baik, jadi coet ada sedikit. Kanjeng Rasul masih mahal harganya. Kita baru berapa? Baru 75.000. Mau nggak naik lagi harganya? Mau main lagi ke daerah sana, Kawetan tadi. Di rumah batu teh dipahat, ditata, dibentuk sedemikian rupa sampai batunya ada yang bentuknya kuda, ada yang bentuknya bunga, ada yang bentuknya manusia dan sebagainya. Dijajarkan di pameran, harganya bisa 50 juta. Besar dari 50 juta. Kenapa jadi besar? Karena dibentuk menjadi indah. Maka kalau kita ingin naik harga lagi di depan Allah, lebih mulia di hadapan Allah, maka jadikan diri kita itu indah dipandang, enak didengar. Apa artinya? Akhlaknya harus bagus. Karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi orang nanti pada senang kita karena melihat kita. Kalau orang melihat kita kayak orang teh kangen, orang teh senang. Kan ada orang ayat jangan kalau kita ada teh nggak nyaman. Ya. Orang teh jadi nggak nyaman. Maka kalau ingin naik harga, perbaiki akhlaknya, perbaiki moralnya. Bagaimana cara perbaikinya? Dibuang sifat-sifat buruknya, sifat hasad, iri, dengki, ujub, takabur, iri, panasnya, numpak, sahau, kedua itu nggak boleh. Ganti pakai sifat kanjeng Rasul, nyaahan, dedehan, kasihan, daek nalang kanu susah, daek nulung kanu butuh, ngajahit kanu titele, ngandangkeun kanu lagu, ngbayarkeun kanu boga hutang dan sejabat. Belajar bahasa Sunda. Belajar. Ini harus belajar Purwakanti nanti ya. Jangan sampai kita jadi orang Sunda nggak bisa bahasa Sunda. Ya. Siap memperbaiki akhlaknya, siap? Maka nanti harganya akan lebih naik lagi. Sehingga nanti kita jadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini resep cara bagaimana kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW.
Kemudian apalagi yang bikin cinta Nabi? Amalkan amaliyah yang paling disenangi Nabi. Apa yang paling disenangi Nabi? Sholat tepat. Ini sholatnya tepat waktu nggak? Sholat subuh nggak tadi? Yang laki-laki sholat subuh nggak? Di mana sholatnya? Yang laki-laki kenapa di rumah? Sholatnya di mana? Di masjid. Yang perempuan di mana? Di rumah. Kalau dengan adzan berarti harus sholat. Jangan ini mah sholat zuhur jam 12, sholatnya jam setengah 3. Nanti rezekinya telat. Nabi itu paling senang orang yang dia kalau disuruh ibadah pasti arah talangke, selalu semangat dan yang paling terdepan. Maka nanti jangan lupa mulai sekarang sholat di awal waktu. Kalau yang laki-laki berjamaah, ini kalau zuhur berjamaah gimana? Alhamdulillah. Nah, gitu. Gurunya jadi contoh, jangan sampai ngabringkan mulut. Nah, karena kita ini kadang-kadang ibu baru bisa kasih contoh, bisa jadi contoh. Tapi insya Allah di sini guru-gurunya soleh-soleh semua, amin. Ya. Jadi apalagi sholat awal waktu. Apalagi yang bisa bikin Nabi lebih cinta sama kita? Pertama adalah cinta bakti sama kedua orang tua. Suka bantu ibunya di rumah? Suka bantu masak? Oh, yang ada bantu makan. Suka bantu orang tua? Suka pijitin orang tua? Sayang sama ibu? Sayang sama ayah? Kalau kita sayang sama orang tua, itu juga pasti bakal disayang sama. Yang kedua, harus sayang sama orang tua kedua. Siapa itu? Guru kita. Anak-anak sayang nggak sama ibu guru? Beneran? Suka bising-bising kah? Suka bikin marah nggak? Enggak, maka harus sayang. Karena yang mengisi jasa kita orang tua, yang mengisi batin kita siapa? Ibu, guru. Ciri tanda seorang murid sayang sama gurunya apa? Kalau disuruh gurunya nurut. Kalau depan guru harus membuk. Kalau depan guru sering mundur enggak? Ayo. Kalau manggil guru teriak apa gimana? Nama kan guru itu juga CS. Kadang-kadang Bapak. Kadang-kadang Mas Bro gimana? Jangan, nggak boleh. Ya. Nanti kalau habis ini Ustaz titip kalau depan guru harus apa? Membungkukkan badan. Jangan berdiri begitu. Apalagi depan guru nggak salah. Ya. Karena itu adalah amal yang dicintai Nabi SAW, memuliakan gurunya, memuliakan orang tuanya, memuliakan gurunya. Kemudian yang terakhir saja, apalagi amalan yang dicintai Rasul, banyak bersedekah. Suka belajar sedekah enggak? Belajar atau sabuni tes hari bisa hari. Nanti kalau pulang ke rumah Bu minta buat jajan, yang 1000 minta buat belanja sodako. Kasihnya ke siapa Ustaz? Ke siapa aja? Boleh ke teman, boleh ke yang minta di jalan, boleh yang ngamen, siapa saja. Nah, karena orang-orang yang sedekah itu paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Siap ya sedekah? Betul. Mau berapa sedekah kan? 1000? 2000? 10.000? 50.000? 1000 aja. 1000 aja. Koleksi sekaskin kurilingan. Hari ieu mah dikurang hari hayang ka surga tapi sedekah ngan 2000. Padahal surga itu mahal.
kencing saja di pelabuhan itu sudah 4.000 sekarang. Urusan WC 4.000, ini mau ke surga sodakonya sudah sekarang. Makanya kadang-kadang dulu saya itu 10 tahun jadi KM, belum pernah menemukan uang 100.000 di gerobak yang ada. Paling seber 2.000 di receh, ayalah 10.000, 20.000. Kadang-kadang kita mau hutan dengan dibuka sok ayah dengan gerobak masih itu ongkong ditutupan sudah konek tapi disada. Padahal salah kalau dengan 1.000 perak. Nah itu nggak boleh nak ya. Jadi sodakonya semampu kita, tapi lebih besar lebih baik. Yo sekali lagi lihat perhatikan sini. Kita datang ke sini karena kita cinta kepada baginda Nabi. Rasa cinta pasti ada makhluk yang bernyawa. Apalagi itu? Pasti apal itu lagu-lagu ajaran. Rasa cinta pasti. Tapi kalau dulu apa? Itu apa bu? Bareng lah. Ayo. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Itu bener apa bohong? Betul apa bohong Ustaz? Bohong? Tak memang itu bukan rasa cinta itu. Sudah ayam eta me tibuan dika stres kadagor-dagor tensira gara-gara awena kudu lain. Enggak. Jadi rasa cinta yang dimaksud itu untuk kita makhluk manusia yang punya akal, yang punya hati. Yuk sambungkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengerin ya, tidak ada manusia yang paling sayang dengan kita kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Allah, wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Aba di situ maknanya bukan sekedar bapak, tetapi lebih dari itu. Makanya satu-satunya manusia yang berdiri di samping jahanam dan tidak akan pernah mau masuk surga kecuali seluruh umatnya masuk surga hanyalah baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau orang berselawat sering maulidan, itu kalau kita nanti sakaratul maut itu baginda Nabi datang insya Allah menemani kita. Amin. Umatnya Nabi Adam sibuk nyari nabinya kita syafaat gak dikasih. Umat Nabi Nuh begitu, umat Nabi Ibrahim begitu. Sementara kita nanti sudah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Maka cintai Nabimu, ikuti akhlaknya, bahagiakan baginda Nabi, karena sampai sekarang baginda Nabi ada bersama kita insya Allah. Jangan pernah mengecewakan baginda Nabi. Bagaimana mengecewakannya? Bohong, khianat, maksiat, apalagi nah, perkara-perkara seperti itu dijauhi biar nanti Nabi nggak kecewa, supaya kita nanti disyafaati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, karena judulnya memang ceramahnya nggak lama, Ustaz nggak lama karena lumur ini harus ke Cikidang dulu, nanti malam lagi. Sekarang ada pertemuan dulu. Mudah-mudahan singkat, tidak banyak. Ini mohon maaf sama dewan ini semua, tidak bisa berlama-lama di sini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Yang penting satu lagi, kita banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan anak-anak kita tambah soleh, tambah baik, nasihat untuk saya pribadi. Jadilah guru-guru yang bisa menjadi contoh, tidak hanya memberi contoh. Dan doakan selalu guru-guru kita supaya beliau-beliau ini nanti menjadi mujahid fisabilillah. Amin. Ngajarnya di sini menjadi jaminan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kita semuanya yang ikut di sini, nanti semuanya kita kumpul lagi di surga Allah bareng Rasulullah SAW.
Balikan ditinggali itu dulu emoknya terus 20 kali ganti emok. Ustaz biasanya kalau ceramah itu 2 jam, kadang-kadang sampai 3 jam bahkan kemudian. Jadi cukup setengah jam saja ya. Dan mohon Ustaz datang ke sini ikhlas, tidak ada niatan untuk dikasih apapun Ustaz. Ya. Karena banyak yang nanya kalau dengan bentar harus dibayar berapa, enggak. Saking mahalnya saya jadi nggak bisa diukur sama uang. Nggak bisa, mau 10 juta pun nggak bisa. Dibayar 1 juta, 2 juta besok juga habis. 1 saya nafkahin anak, 2 saya rejakan itu buat uang pesantren, yang kedua saya hidup anak yatim. Jadi saking mahalnya saya jangan pernah hitungan uang. Di pasar Cikopi Galung dulu. ITR. Enggak, karena yang minta bisa ganja, kita kasih aku masih ente. Udah kena siang sambil ngobrol, saya di sini. Jadi ulah kaku, dia kadia, masyarakat insyaAllah silaturahmi. Dan kadia dia argumen di kampung terus biasa. 2007 tuh sering ini, itu masih kenal di sawah ini tuh sering ini. Kabingan belum tadi ya pandai biasa dicatat di sampean kayak ya mudah-mudahan barokah makanan disempurna sadayana guru di dia diberkahkan milik Kristina disehatkan lahir batinna diberikan oge dengan ibadahnya kalau yang mudah-mudahan sareng musuhatna doa khusus buat anak-anak ya mudah-mudahan anukan mudah-mudahan jadi anak yang soleh solihah sukses dunia akhiratnya meninggalkan cerdas otaknya, batinnya, sholat, oh, mencintai kesehatannya, orang tua, semuanya menjadi mujahid bisa mulia, nanti semuanya menjadi ahli jannah. Amin. Itu saja yang mampu saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Ya, doa, berdoa. Ada beri dengan tadbiri yang terbaik. Ada yang berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.